Setiap manusia dalam hidupnya pasti akan menghadapi momen di mana ia merasa ada sesuatu yang hilang. Meskipun memiliki pekerjaan yang mapan, lingkungan yang mendukung, dan keluarga yang selalu ada, terkadang perasaan kosong tetap menghantui. Ada dorongan dalam hati yang sulit dijelaskan, seperti panggilan untuk mencari makna yang lebih dalam. Panggilan dari Tuhan seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Bisa berupa kegelisahan yang terus menghantui, mimpi yang terasa nyata, atau peristiwa yang mengguncang batin. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini, menganggapnya sebagai sekadar kebetulan atau gangguan pikiran. Padahal bisa jadi itu adalah panggilan darurat yang harus segera disadari. Ketika seseorang mengalami kegelisahan mendalam tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu adalah sinyal untuk kembali merenung dan mendekat kepada Tuhan. Mimpi yang berulang atau perasaan seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan juga merupakan cara Tuhan berbicara kepada hati manusia. Terkadang, hidup memberikan kejutan yang mengubah cara pandang seseorang. Apa yang sebelumnya terasa biasa bisa menjadi panggilan untuk mencari jawaban lebih dalam. Inilah saatnya untuk mulai mendengarkan dengan hati yang terbuka. Sebab panggilan darurat dari Tuhan tidak datang tanpa alasan. Saat panggilan dari Tuhan datang, tidak semua orang langsung menyadarinya. Terkadang, tanda-tanda itu terselip di antara kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Namun, semakin diabaikan, semakin besar perasaan gelisah dan kehilangan arah. Kegelisahan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk: kehilangan motivasi, kelelahan emosional, atau bahkan kejatuhan dalam hidup yang tak terduga. Salah satu tanda paling umum dari panggilan Tuhan adalah perasaan bahwa segala sesuatu tiba-tiba berubah. Hal-hal yang dulu terasa nyaman kini tampak hambar. Rencana yang telah tersusun rapi mulai berantakan, atau bahkan seseorang mengalami kejadian mengejutkan yang membuatnya berpikir ulang tentang hidupnya. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cara Tuhan mengarahkan manusia untuk kembali mencari makna sejati. Dalam kondisi ini, banyak orang merasa terjebak dalam pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa hidupku terasa tidak seperti biasanya? Jawaban dari pertanyaan ini tidak selalu langsung terlihat. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan sedang mengetuk pintu hati dengan lebih kuat, menunggu seseorang untuk benar-benar mendengarkan dan memahami maksudnya. Kadang, panggilan ini hadir melalui kehilangan. Entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, atau kehilangan sesuatu yang dulu begitu berharga. Dalam setiap kehilangan, ada pelajaran tersembunyi yang seringkali membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Tidak jarang, orang baru benar-benar mendekat ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan selainnya. Pada titik inilah, manusia dihadapkan pada dua pilihan: terus mengabaikan atau mulai mencari jawaban. Dan ketika panggilan ini semakin kuat, hidup tidak akan pernah sama lagi. Ketika seseorang mulai menyadari adanya panggilan dari Tuhan, berbagai pertanyaan dan kebingungan pun muncul. Ini bukan perjalanan yang mudah, sebab perubahan besar selalu datang dengan tantangan. Mereka yang mulai mencari makna seringkali merasa terasing dari lingkungannya, seakan berada di antara dua dunia. Dunia yang nyaman tetapi hampa, dan dunia yang penuh makna tetapi menuntut perubahan besar. Godaan untuk mengabaikan panggilan ini pun semakin kuat. Ada suara dalam hati yang berkata, "Mungkin aku hanya terlalu berpikir berlebihan," atau "Ini hanyalah fase sementara, nanti juga berlalu." Namun, semakin seseorang berusaha mengabaikannya, semakin kuat perasaan gelisah itu tumbuh. Tuhan tidak akan berhenti mengetuk sampai seseorang benar-benar membuka pintu hatinya. Banyak orang yang mengalami fase ini mulai merasakan ketidaknyamanan dalam berbagai aspek hidup. Pekerjaan yang dulu terasa menyenangkan kini menjadi beban. Pergaulan yang dulu penuh tawa kini terasa kosong. Dan kesibukan yang dulu mengalihkan pikiran kini ke
kehilangan maknanya. Ada dorongan untuk mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermakna. Saat ini, banyak orang memilih dua jalan. Ada yang terus bertahan dalam kenyamanan semu, berharap panggilan itu akan menghilang, dan ada yang mulai melangkah meskipun penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah memanggil tanpa alasan. Mereka yang berani menerima panggilannya akan dibimbing ke arah yang lebih baik, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Ketika panggilan Tuhan semakin kuat, hidup seseorang mulai mengalami perubahan yang nyata. Perubahan ini tidak selalu menyenangkan. Justru, seringkali seseorang akan menghadapi berbagai ujian yang menguji kesabaran, iman, dan keteguhan hati. Mereka yang mulai mengikuti panggilan ini akan merasakan bagaimana hidup mengarah ke jalan yang lebih bermakna, tetapi juga penuh dengan tantangan. Banyak orang yang mengalami fase ini mulai kehilangan hal-hal yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari identitas mereka. Bisa jadi pertemanan mulai berubah, kebiasaan lama tidak lagi memberikan kepuasan, atau bahkan tujuan hidup yang dulu jelas kini terasa kabur. Ini adalah tahap penyaringan, di mana Tuhan menguji sejauh mana seseorang benar-benar siap untuk menerima perubahan sejati. Tantangan lain yang sering muncul adalah munculnya keraguan. Apakah aku benar-benar dipanggil untuk ini? Mengapa jalannya begitu sulit? Ini adalah pertanyaan yang hampir semua orang hadapi dalam perjalanan spiritual mereka. Namun, justru dalam keraguan inilah Tuhan mengajarkan pentingnya keteguhan iman. Di tengah perjalanan ini, mereka yang tetap bertahan akan mulai menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya dengan tulus. Justru, semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin besar pula berkah yang menanti di ujung perjalanan. Namun, perjalanan ini masih panjang, dan mereka yang memilih untuk tetap melangkah akan menghadapi lebih banyak ujian sebelum mencapai pencerahan sejati. Saat seseorang semakin mendekat pada panggilan Tuhan, cobaan yang dihadapi justru semakin berat. Ini adalah momen kritis di mana seseorang benar-benar diuji, apakah ia tetap berpegang teguh atau memilih untuk kembali ke zona nyamannya. Cobaan ini bisa berupa kehilangan yang lebih dalam, kesepian yang lebih mencekam, atau bahkan ujian batin yang menguras seluruh tenaga dan keyakinan. Namun, dalam kegelapan ini, cahaya mulai tampak. Mereka yang tetap bertahan akan mulai melihat tanda-tanda bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Meskipun jalannya sulit, ada kedamaian dalam hati yang mulai tumbuh. Sebab mereka yang benar-benar menjawab panggilan Tuhan akan selalu dibimbing menuju tujuan yang lebih mulia. Pada titik ini, perjalanan spiritual seseorang mencapai fase paling menentukan. Setelah melewati berbagai ujian dan kehilangan, kini datang momen di mana seseorang harus membuat keputusan besar. Akankah ia benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengikuti panggilannya, ataukah ia kembali ke kehidupan lamanya yang penuh dengan kenyamanan semu? Disinilah banyak orang menghadapi konflik batin yang paling kuat. Hati mereka sudah mengetahui kebenaran, tetapi dunia masih terus menarik dengan segala godaan dan ketakutannya. Ada rasa takut akan masa depan, kekhawatiran tentang bagaimana orang lain akan melihat mereka, dan ketidakpastian tentang apakah jalan ini benar-benar akan membawa kebahagiaan. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan membiarkan seseorang yang telah sampai sejauh ini berjalan sendirian. Tanda-tanda mulai semakin jelas. Doa-doa yang dulu terasa hampa kini mulai memiliki makna, dan ada ketenangan yang perlahan mengisi hati. Orang-orang yang telah lama hilang dari kehidupan pun mungkin mulai kembali, membawa pesan-pesan yang tak terduga, seolah-olah Tuhan sendiri sedang berbicara melalui mereka. Disinilah puncak dari pencarian itu terjadi. Apakah seseorang akan berani melangkah ke dalam rencana yang telah Tuhan siapkan untuknya? Ataukah ia akan tetap terjebak dalam ketakutan dan keraguan? Perjalanan ini belum selesai.
tetapi pilihan yang dibuat dalam momen ini akan menentukan segalanya. Pada fase ini, seseorang menghadapi ujian terbesar dalam perjalanan spiritualnya. Setelah melewati berbagai kehilangan, pertanyaan, dan pergolakan batin, kini ia dihadapkan pada momen penentuan. Apakah ia benar-benar siap menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan? Pada titik ini, berbagai cobaan datang dalam bentuk yang lebih besar. Rasa takut akan masa depan semakin menghantui, godaan duniawi semakin kuat, dan bisikan untuk menyerah semakin sering terdengar. Namun, disinilah inti dari perjalanan spiritual itu, diuji kesediaan untuk tetap berpegang teguh meski jalannya terasa berat. Ketika seseorang memilih untuk benar-benar mengikuti panggilan Tuhan, ia tidak lagi berjalan sendiri. Akan ada tanda-tanda yang memperkuat keyakinannya. Ada keajaiban yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang percaya. Perjalanan ini mendekati titik balik, di mana cahaya harapan mulai terlihat di ujung jalan. Di tengah perjalanan yang semakin berat, seseorang mulai memahami bahwa cobaan yang datang bukanlah hukuman, melainkan bentuk persiapan. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan tanpa arah, tetapi Dia ingin melihat seberapa besar keyakinan seseorang dalam menghadapi ujian ini. Pada titik ini, seseorang berada di persimpangan, menyerah dan kembali ke kehidupan lama yang nyaman, tetapi hampa, atau melangkah maju, meskipun jalannya penuh ketidakpastian. Banyak yang tergoda untuk kembali, merasa bahwa mereka telah cukup berusaha. Namun, bagi mereka yang memilih tetap bertahan, ada sesuatu yang luar biasa menanti. Di tengah pergulatan batin, ada satu momen di mana segalanya terasa terang. Seperti kabut yang perlahan menghilang, seseorang mulai memahami maksud dari semua perjalanan ini. Keajaiban kecil mulai terjadi. Doa-doa yang selama ini terasa tak terjawab mulai menunjukkan hasilnya, dan langkah yang dulu ragu kini semakin mantap. Pada akhirnya, mereka yang tetap bertahan akan menyadari bahwa panggilan Tuhan bukanlah sekadar isyarat biasa. Itu adalah undangan untuk memasuki kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih dekat dengannya. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir sebelum mencapai pencerahan sejati. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan tantangan, seseorang akhirnya mencapai titik di mana ia mulai memahami maksud dari semua yang telah terjadi. Pada tahap ini, ia menyadari bahwa segala kehilangan, kesulitan, dan kegelisahan yang dialami bukanlah tanpa alasan. Semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah proses yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Pada fase ini, kesadaran akan kehendak Tuhan semakin jelas. Tidak lagi ada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku, melainkan berubah menjadi, apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari ini. Inilah titik di mana seseorang mulai menerima segala sesuatu dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih tenang. Namun, meskipun seseorang telah sampai pada tahap ini, bukan berarti perjalanan spiritualnya berakhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Kini, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedekatannya dengan Tuhan dan menerapkan pelajaran yang telah ia dapatkan dalam setiap aspek kehidupannya. Pada akhirnya, resolusi ini bukan tentang menemukan jawaban yang sempurna, tetapi tentang menerima bahwa setiap perjalanan memiliki tujuannya sendiri. Mereka yang telah melewati panggilan darurat dari Tuhan dengan hati yang terbuka akan menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang bagaimana menjalani setiap proses dengan penuh keimanan dan ketulusan. Setelah menyadari makna dari setiap kejadian yang telah dilaluinya, seseorang mulai merasakan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Kini, ia tidak lagi melihat masalah sebagai beban, melainkan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan. Panggilan yang dahulu terasa seperti gangguan kini menjadi sumber kekuatan yang membimbingnya ke arah yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tantangan. Bagaimana mempertahankan kesadaran spiritual ini
dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang telah menerima panggilan Tuhan, tetapi kemudian kembali terlena oleh rutinitas dunia. Itulah sebabnya, di titik ini, seseorang harus membuat keputusan penting. Apakah ia akan terus berpegang pada perubahan yang telah terjadi dalam dirinya, atau kembali pada kebiasaan lama yang pernah membuatnya jauh dari Tuhan? Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan perubahan dalam cara pandangnya terhadap hidup. Rasa syukur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesehariannya. Ia tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan keyakinan bahwa selama ia tetap berada di jalan yang benar, ia tidak akan tersesat. Perjalanan ini membuktikan bahwa panggilan Tuhan bukan sekadar sebuah peringatan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk hidup dengan lebih bermakna. Mereka yang menjawab panggilan ini dengan tulus akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang pernah mereka kejar sebelumnya, kedamaian sejati. Kini, perjalanan hampir mencapai akhir. Namun, masih ada satu hal yang perlu disampaikan, sebuah kesimpulan yang akan menjadi penutup dari perjalanan spiritual ini. Berikutnya akan menjadi puncak dari perjalanan ini, sebuah refleksi akhir yang akan memperjelas pesan dari semua yang telah terjadi. Pada akhirnya, setiap perjalanan spiritual bukanlah tentang menemukan jawaban yang mutlak, melainkan tentang bagaimana seseorang merespons panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka. Dalam perjalanan ini, seseorang telah melewati fase kegelisahan, kehilangan, pencarian, hingga akhirnya menemukan makna di balik semua peristiwa yang terjadi. Namun, satu hal yang perlu disadari adalah bahwa panggilan Tuhan tidak berhenti pada satu fase kehidupan. Selalu akan ada panggilan baru, ujian baru, dan pelajaran baru yang menuntun seseorang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan tujuan hidupnya. Kini, seseorang telah belajar bahwa kegelisahan yang dulu terasa mengganggu adalah cara Tuhan membimbingnya ke arah yang lebih baik. Kehilangan yang dulu menyakitkan ternyata menjadi jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga. Dan perubahan yang dulu menakutkan justru membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Saat ini, pilihan ada di tangan setiap orang. Apakah akan terus menjaga kesadaran spiritual yang telah ditemukan? Ataukah akan kembali terjebak dalam rutinitas dunia yang melalaikan? Satu hal yang pasti, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada mereka yang ingin mendekat. Karena sejatinya, panggilan dari Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Itu adalah undangan untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih kuat, dan keyakinan yang lebih mendalam bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Akhir dari satu perjalanan, tetapi awal dari perjalanan yang lebih besar.